Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Nah, anak-anak, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Tapi kalau nih mau ingatkan dulu kepada anak-anak di rumah supaya selama mengikuti ibadah, anak-anak tetap duduk yang rapi, tidak ganggu teman-temannya atau saudaranya, tidak ada makan dan minum selama beribadah. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Mari sebelum kita berdoa, kita bernyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan walaupun hanya secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, Kak Loni akan bercerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang memperjuangkan imannya demi nama Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus semakin bertambah banyak anak-anak, dan mereka juga pada waktu itu mulai dengan pelayanannya mereka. Tetapi mereka tidak melihat si janda-janda ini. Mereka mulai lalai dalam pelayanan untuk melayani janda-janda ini. Sehingga ke-12 rasul ini, 12 murid Tuhan Yesus mengumpulkan semua murid-murid. Mereka melakukan diskusi pada waktu itu untuk memilih ke-7 orang yang terbaik atau 7 orang yang membantu mereka dalam pelayanan. Akhirnya ke-12 murid ini dan murid-murid yang lain memutuskan untuk memilih ke-7 orang yang baik, yang penuh dengan roh dan karunia. Di dalamnya adalah salah satu tokoh Alkitab, yaitu Stefanus. Nah, anak-anak, Stefanus ini adalah salah satu orang yang sangat baik, penuh dengan roh dan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga dia mulai melayani, dia mulai mewartakan firman Tuhan, dan tadi dia mulai membantu untuk melayani janda-janda yang ada pada saat itu. Nah, dalam pelayanannya itu anak-anak, ternyata ada beberapa jemaat, ada beberapa orang yang tidak suka dengan Stefanus. Mereka melihat bahwa Stefanus sudah mulai membuat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada Stefanus. Nah, pada waktu itu juga akhirnya anak-anak, orang-orang ini yang tidak suka dengan Stefanus mulai mencari cara supaya mereka dapat menyingkirkan Stefanus. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Mereka membawa Stefanus ke mahkamah agama. Mereka menghadapkan Stefanus kepada mahkamah agama, dan di sana juga sudah ada saksi-saksi palsu, ya.
Untuk apa? Untuk mereka mulai berkata yang tidak benar tentang Stefanus. Mereka bilang kepada Mahkamah Agama bahwa Stefanus ini mengatakan kata-kata kasar tentang Tuhan. Stefanus ini tidak suka dengan kabar baik tentang firman Tuhan. Jadi mereka mulai menyalahgunakan apa yang sebenarnya Stefanus adalah orang yang melayani Tuhan anak-anak. Tetapi karena mereka tidak suka, mereka mencari cara. Dan pada waktu mereka berbicara kepada Stefanus, semua orang yang ada di dalam Mahkamah Agama ini melihat wajah Stefanus yang bercahaya seperti malaikat anak-anak. Ketika mereka melihat wajahnya Stefanus ini, Stefanus mulai berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Stefanus mulai berbicara tentang firman Tuhan, tentang tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam firman Tuhan, dan Stefanus benar-benar mewartakan kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Apakah orang-orang itu senang dengan Stefanus? Tidak, anak-anak, malah setelah Stefanus bercerita tentang itu, orang-orang ini tambah marah, tambah tidak suka kepada si Stefanus. Sehingga anak-anak, orang-orang ini menarik Stefanus, mereka mengeluarkan Stefanus dari kota itu. Dan apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka melempari Stefanus, anak-anak. Tetapi Stefanus melihat ke atas, Stefanus melihat bahwa Allah dan Yesus yang berada di sebelah kanannya. Sehingga Stefanus bilang bahwa dia melihat langit yang terbuka dan anak Allah duduk di sebelah kanannya. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh Stefanus? Ketika dia ditarik, ketika dia dilempar, apa yang dilakukan oleh Stefanus? Apakah dia marah? Atau dia tidak percaya lagi kepada Tuhan? Nah, kita bisa lihat di dalam Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-59 dan ayatnya yang ke-60. Ayat yang ke-59 berkata, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Coba anak-anak bayangkan ya, kita sudah dilempari, sudah dibilang yang tidak benar tentang kita, tentang si Stefanus ini. Tapi apa yang dilakukan? Stefanus malah berdoa, anak-anak. Dia berdoa dan dia bilang, ya Tuhan, terimalah rohku. Nah, Stefanus juga sambung di ayat yang ke-60, anak-anak. Sambil berlutut. Sambil berlutut, dia juga berkata kepada Tuhan, dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan Stefanus itu, dia meninggal, anak-anak. Nah, kita bisa melihat dari cerita ini, Stefanus yang tidak disukai, yang dilempar, ditarik oleh mereka, dia malah berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, dia memohon supaya mereka dapat diampuni. Nah, kenapa ya Stefanus mengampuni orang-orang itu? Apakah karena dia baik? Nah, kenapa? Karena Stefanus tahu Tuhan Allah telah mengampuni dia terlebih dahulu. Tuhan Allah telah mengampuni dia terlebih dahulu, sehingga dia juga harus mengampuni orang-orang. Dan kenapa ya anak-anak Stefanus bisa kuat, bisa memperjuangkan imannya demi nama Tuhan? Karena tadi Stefanus adalah orang yang penuh dengan roh dan memiliki karunia yang berasal daripada Tuhan. Nah, semoga firman Tuhan hari ini dapat memberkati anak-anak dan kita akan terus semangat lagi dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam kita belajar untuk mendoakan sesama kita. Apalagi seperti Stefanus tadi, orang-orang yang tidak suka dengan dia malah mendoakan. Kita juga diberikan pelajaran untuk selalu belajar berdoa. Nah, demikian firman Tuhan hari ini anak-anak. Ayat hafalan kita terdapat dalam Mazmur 100 ayatnya yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah,
Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah, jangan lupa ya untuk menghafal ayat hafalan kita pada hari ini. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Kak Loni. Untuk kelas kecil akan membuat tugas mencari jejak atau mencari jalan ke 7 orang yang melayani. Dan untuk kelas besar akan mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan oleh Kak Loni. Demikian sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan menutupnya di dalam doa, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu satu lagu, yaitu Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke anak-anak, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu ini dapat kami dengar, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, demikian sekolah minggu online Gemit Agape Kupang pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap terus mengikuti sekolah minggu. Dan jangan lupa untuk tetap semangat melayani Tuhan. Tetap semangat juga ya mengerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih, God bless you, dah.